Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang farmakognosi atau disingkat dengan Kokdas. Hari ini KD yang akan Bapak ajarkan atau kalian kuasai yaitu memahami farmakognosi dan tanaman obat atau Simplicia. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah siswa dapat memahami farmakognosi dan Simplicia. Bab yang akan pelajari atau judul bab yang akan kita pelajari hari ini adalah farmakognosi dan tanaman obat atau Simplicia. Jadi di sini kalian akan mengetahui apa itu farmakognosi dan apa itu Simplicia. Next. Yang pertama yang kalian harus ketahui adalah apa itu farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata dalam farmakognosi itu. Yang pertama yaitu parmakon, yang berarti obat, dan gnosis, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kalau kita gabung ilmu atau pengetahuan tentang obat-obatan, itu farmakognosi. Menurut Flückiger, definisi dari farmakognosi adalah pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Jadi ini menyeluruh. Jadi ilmu yang mempelajari berbagai macam pengetahuan. Untuk apa? Untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat-obatan. Itu definisi farmakognosi secara singkat dan menurut Flückiger. Next. Ada beberapa definisi tentang obat. Tadi pengertian farmakognosi adalah ilmu atau pengetahuan tentang obat-obatan. Di sini ada beberapa definisi yang harus kalian kuasai atau kalian ketahui tentang obat. Obat itu adalah yang pertama, bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, menyembuhkan. Maaf, itu ketikanya salah. Menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Itu yang namanya obat. Jadi bahan yang digunakan untuk mencegah, untuk mengurangi, bahkan untuk menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit. Kemudian definisi obat yang kedua adalah obat jadi. Jadi di sini ada obat jadi. Obat jadi adalah obat yang mempunyai nama teknis sesuai Farmakope Indonesia. Nanti kita bahas apa itu Farmakope Indonesia. Itu nanti di bab DDF atau dasar-dasar farmasi. Jadi di sini obat jadi adalah obat yang mempunyai nama teknis sesuai Farmakope Indonesia. Kemudian yang ketiga, definisi tentang obat, ada obat paten. Apa itu obat paten? Obat paten adalah obat dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat. Di apotek banyak contohnya obat paten. Kalian nanti bisa lihat ada yang namanya Mevinal, ada yang namanya Sanmol, itu obat paten. Jadi sudah ada nama dari si pembuat atau yang menemukan. Sekarang yang keempat, obat baru. Apa itu obat baru? Obat baru adalah obat yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiatnya. Jadi belum ditemukan. Jadi belum ada, kemudian ditemukan baru satu-satunya. Dan belum diketahui khasiatnya. Itu obat baru. Maaf. Yang kelima, definisi tentang obat yang kelima adalah obat tradisional, yaitu bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, dan sediaan galenic. Ini yang nanti kita akan pelajari di farmakognosi, yaitu poin nomor 5. Next. Nah, sekarang kita kembali ke farmakognosinya. Di Indonesia, farmakognosi hanya meliputi pengamatan makroskopis, pengamatan mata bulat. Jadi kita bisa melihat langsung dengan mata. Itu makroskopis. Kita bisa melihat tanaman dengan mata telanjang.
Kemudian mikroskopis dengan bantuan alat mikroskop karena kecil sekali, sehingga kita perlu yang namanya mikroskopis. Dan organoleptis. Organoleptis itu maksudnya kita bisa merasakan, bisa merasa, bisa memegang bendanya yang terkandung dalam simplisia. Jadi di Indonesia farmakologi itu hanya meliputi pengamatan makroskopis, mikroskopis, dan organoleptis yang terkandung dalam simplisia. Jadi sudah mengkerucut. Tadi kan farmakologi pengertiannya luas, ilmu tentang obat-obatan. Di Indonesia farmakologi hanya mengamati makroskopis, mikroskopis, dan organoleptis yang terkandung dalam simplisia. Apa itu simplisia? Next. Nah, ini dia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami perubahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi simplisia di sini merupakan bahan yang telah dikeringkan, kering. Jadi bahan yang sudah dikeringkan. Ya, belum mengalami perubahan apapun. Jadi hanya berupa bahan kering, itu simplisia. Next. Ada 3 simplisia. Yang pertama simplisia nabati, yang kedua simplisia hewani, yang ketiga simplisia mineral. Apa itu simplisia nabati? Nah, simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh. Bagian tanaman atau eksuda tanaman. Ini nabati. Jadi berasal dari tanaman. Bisa utuh, bisa bagian-bagian atau eksuda dari tanaman itu. Jenis simplisia nabati herba. Herba itu utuh, satu tanaman. Dari atas sampai bawah. Ada folium. Folium itu bagian tanaman, daunnya. Bunga, flos, ya. Kemudian buah, fruktus. Jadi diambil buahnya, biji, semen, kulit kayu korteks, kayu lignum, akar radix, umbi tuber, rimpang rizoma, umbi lapis bulbus, kulit buah perikarpium. Jadi di sini yang utuh hanya herba. Kalau yang lain itu bagian dari tanamannya. Ada daun, ada yang diambil cuma bunga, ada buah. Nah, ini jenis simplisia nabati. Untuk contoh-contohnya di bab selanjutnya. Ya, next. Kemudian yang kedua simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Jadi kalau yang tadi simplisia nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, kalau simplisia hewani berasal dari hewan. Bisa bagiannya, bisa hewan utuh atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan. Contoh simplisia hewani minyak ikan, madu lebah, lemak bulu domba, malam putih, serum flava, dan gelatinum. Ini contoh singkat untuk simplisia hewani. Next. Yang terakhir adalah simplisia mineral. Adalah simplisia berupa mineral, pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya bisa berasal dari makanan atau sayuran. Jadi hampir mirip dengan simplisia nabati. Kalau nabati dari tanaman atau tumbuhan, kalau mineral bisa dari makanan atau sayur-sayuran. Demikian materi tentang farmakognosi dan simplisia. Untuk lebih jelas atau materi yang lebih jelas, Bapak akan berikan di Google Classroom. Ini hanya sekilas inti dari materi simplisia dan farmakognosi. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.